Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang formulasi dan evaluasi sediaan tetes mata tetrahidrozolin HCl. Berikut ini anggota dari kelompok kami. Formula dari tetrahidrozolin HCl yaitu yang pertama ada tetrahidrozolin HCl, rentang penggunaannya 0,05%, final formulanya 0,05%, dan kuantitinya 17,20 gram sebagai zat aktif. Lalu ada boric acid, range penggunaannya 5%, final formulanya 1,5%, kuantitinya 1,50 gram, fungsinya sebagai pengawet atau antimikroba. Lalu ada hidroksipropil metil selulose, rentan penggunaannya 0,45 sampai 1%, final formulanya 0,5%, kuantitinya 1 gram, fungsinya sebagai agen pengental. Lalu ada boraks atau sodium borat, rentang penggunaannya 0,03% sampai 1%, final formulanya 0,5%, kuantitinya 0,50 gram, fungsinya sebagai buffer dan antimikrobial. Lalu benzalkonium klorid, rentang penggunaannya 0,01 sampai 0,02%, final formulanya 0,01%, kuantitinya 0,63 mili, fungsinya sebagai pengawet. Yang terakhir ada Aquades, rentang penggunaannya sampai 100, final formulanya sampai 100, kuantitinya 1 liter, dan fungsinya sebagai pelarut. Berikut untuk monografi bahan. Yang pertama, ada tetrahidroxolin HCl. Rumus molekulnya C13H16N2HCl. Berat molekul 236,74. Pemerian padatan putih tidak berbahu. Melebur pada suhu lebih kurang 256 derajat Celcius. Disertai penguraian. Kelarutan mudah larut dalam air dan dalam etanol. Sangat sukar larut dalam kloroform. Praktis tidak larut dalam eter. Stabilitas bersifat higroskopis sehingga simpan dalam wadah kedap udara. Yang selanjutnya ada boric acid, rumus molekulnya itu H3BO3, berat molekulnya 61,83, pemeriannya asam borat merupakan higroskopis, bubuk kristal putih, pelat mengkilap tidak berwarna, atau kristal putih. Kelarutan, larut dengan etanol, eter, gliserin, air, dan minyak, tetap, dan mudah menguap lainnya. Kelarutan dalam air meningkat dengan penambahan asam klorida, sitrat, atau tartarat. Stabilitas, asam borat bersifat higroskopis dan karenanya harus disimpan dalam wadah kedap udara dan tertutup rapat. Selanjutnya ada hidroksipropilmetil selulose dengan rumus molekul yaitu C56H10, 8O3, 8O30, berat molekulnya 1261,4, pemeriannya bubuk berserat atau granular yang tidak berbau dan tidak berasa, putih atau krem. Kelarutan, larut dalam air dingin, membentuk koloid kental larutan, praktis tidak larut dalam air panas, kloroform, etanol 95%, dan eter tetapi larut dalam campuran etanol dan diklorometana. Campuran metanol dan diklorometana, dan campuran air dan alkohol. Stabilitas, termasuk bahan yang stabil, meskipun higroskopis setelah pengeringan. Harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, di tempat yang sejuk dan kering. Yang selanjutnya ada boraks atau sodium borat. Untuk rumus molekulnya Na2B4O7, 10H2O, kemudian berat molekulnya 381,37. Untuk pemeriannya sodium borat berwarna putih, kristal keras, butiran, atau bubuk kristal tidak berbau. Untuk kelarutannya, larut dalam air dan gliserin, praktis tidak larut dalam etanol dan dietil eter. Untuk stabilitas,
Sodium borat harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Yang selanjutnya ada benzalkonium chloride. Untuk rumus molekulnya C22H42ClNO. Untuk berat molekulnya 372,028. Untuk pemberian berwarna putih atau putih kekuningan bubuk amorf, gel tebal, atau serpihan agar-agar. Benzalkonium klorida higroskopis, sabun saat disentuh, berbau aromatik ringan dan rasanya sangat pahit. Kelarutan praktis tidak larut dalam ether, sangat larut dalam aseton, etanol 95%, metanol, propanol, dan air. Untuk stabilitas, benzalkonium klorida bersifat higroskopis dan dapat dipengaruhi oleh cahaya, udara, dan logam. Larutan stabil pada rentang pH dan suhu yang luas dan dapat disterilkan dengan autoclave tanpa kehilangan keefektifannya. Bahan yang selanjutnya adalah Aquades, memiliki rumus molekul H2O dengan berat molekulnya 18,02. Untuk pemeriannya, yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Untuk kelarutan dari Aquades yaitu dapat bercampur dengan sebagian besar pelarut polar. Untuk stabilitasnya sendiri, Aquades secara kimiawi stabil dalam semua keadaan fisik seperti es, cair, dan uap air. Selanjutnya ada cara pembuatan. Yang pertama ada pembuatan bulk solution. Isi 80% volume akhir Aquades ke dalam tangki pencampuran. Panaskan Aquades hingga 90 derajat Celcius. Sambil diaduk, tambahkan hidroksipropil metilselulosa dengan menaburkan perlahan ke permukaan larutan. Campur untuk menghindari busa yang berlebihan. Biarkan selama 15 menit untuk hidrasi hidroksipropil metilselulosa sebelum menghentikan pemanasan. Dan biarkan dingin hingga 40 derajat Celcius. Sambil diaduk, tambahkan dan larutkan EDTA, benzalkonium chloride, asam borat, natrium borat, dan tetrahidrozolin. Kemudian lanjutkan pendinginan hingga 25 derajat Celcius. Hentikan pengadukan dan tambahkan Aquades hingga tanpa batas. Yang selanjutnya yaitu prefiltration. Larutan hidroksipropil metilselulose disaring dengan kecepatan lambat, resirkulasi larutan sampai jernih, dan pindahkan ke holding atau sterilisasi. Yang selanjutnya yaitu sterilization and filling. Gunakan sterilisasi panas atau filtrasi steril. Dalam sterilisasi panas, sterilkan pada suhu 112 derajat Celcius hingga 115 derajat Celcius selama 60 menit. Dinginkan larutan pada suhu 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan tambahkan larutan nafazolin steril secara aseptik dan aduk hingga rata. Siapkan filter dan saluran transfer yang telah disterilkan sebelumnya dengan filter full flow stainless steel 10 mm atau yang setara. Isi larutan steril secara aseptik ke dalam wadah yang disterilkan menggunakan komponen penutup steril. Dalam filtrasi steril, gunakan cartridge pol yang sesuai dengan cartridge Sartorius. Siapkan dan sterilkan dengan uap unit filter yang direkomendasikan. Isi larutan steril secara aseptik ke dalam setiap wadah yang disterilkan dan gunakan penutup steril. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama, uji kejernihan. Pemeriksaan visualisasi dilakukan dengan mengamati endapan atau kekeruhan pada sediaan tetes mata selama waktu penyimpanan. Yang kedua, uji pH. Nilai pH ditentukan dengan mengukur perbedaan potensial antara elektroda yang diletakkan pada larutan uji dengan larutan standar yang telah diketahui pH-nya. Selanjutnya yaitu uji sterilitas. Uji sterilitas dilakukan dengan mengelap meja lemari aseptis terlebih dahulu dengan alkohol 70%, lalu dinyalakan lampu ultraviolet dan alirkan udara laminar selama 1 jam.
Kemasan obat tetes mata bagian luarnya dibersihkan dengan alkohol 70%. 3 tabung reaksi yang berisi media tioglikolat ke dalam masing-masing tabung diteteskan 2 mili sediaan uji dan diinkubasikan pada suhu 30-35 derajat Celcius. Hal yang sama dilakukan terhadap 3 tabung reaksi yang berisi media soybean casein digest dan diinkubasi pada suhu 20-25 derajat Celcius. Inkubasi dilakukan selama tidak kurang dari 14 hari dan setiap hari diamati apakah terjadi kekeruhan. Kemudian selanjutnya ada uji penetapan kadar. Ditimbang seksama lebih kurang 400 mg zat, masukkan ke dalam gelas piala 250 ml, larutkan dalam 60 ml asam asetat glasial, panaskan jika perlu. Tambahkan 5 ml anhidrat asetat, 5 ml raksa asetat LP, dan 3 tetes merah quinaldin LP, dan titrasi dengan asam perkolat 0,1 mol LV. Lakukan penetapan blanko. Kemudian selanjutnya berikut ini adalah daftar pustaka. Akhir kata dari saya, terangkai kalung budi tersimpan kenangan suci. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.